Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan Bilox ya. Di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang aturan-aturan Bilox. Nah, sekarang kita akan masuk ke penyetaraan reaksi redoks. Jadi, untuk penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi ini, ada beberapa langkah-langkah. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu samakan atom yang mengalami perubahan Bilox. Yang kedua, tentukan perubahan Bilox dari masing-masing atom yang berubah Biloxnya. Yang ketiga, samakan perubahan Bilox tersebut dengan memberikan koefisien. Dan yang keempat, samakan muatan. Nah, pada suasana asam, maka ditambahkan H+ pada sisi yang lebih negatif, atau sisi yang muatannya kecil ya. Sedangkan untuk suasana basa, ditambahkan OH- pada sisi yang lebih positif, atau sisi yang muatannya lebih besar. Dan untuk langkah yang terakhir, samakan atom H dengan menambahkan H2O pada bagian yang kekurangan atom H. Oke, untuk memperjelas langkah-langkah ini, mari kita langsung aplikasikan ke contohnya saja. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama, itu ada reaksi redoks nih dalam suasana asam. Nah, untuk yang pertama, kita mencari dulu atom mana nih yang mengalami perubahan Bilox. Nah, MnO4-. O kan kemarin sudah ada ya di aturan, berarti di sini yang dicari adalah Mn. Sedangkan Cl di sini dia ion, dan Cl yang di bagian kanan, di ruas kanan ini, dia ClO3-. Nah, O kan sudah diketahui. Jadi di sini yang mengalami perubahan Bilox itu Mn dan juga Cl. Sekarang kita menghitung bilangan oksidasi untuk masing-masing unsurnya nih. Nah, di sini kan muatannya -1 ya. Jadi total bilangan oksidasi di sini adalah -1. Nah, kita kan mau mencari Mn. Di sini O kan kita sudah tahu kalau O itu -2. Oke, jadi di sini Mn ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan -1. Nah, seperti ini. Bilangan oksidasi O itu kan -2, jadi -2 dikali 4 sama dengan -8. Nah, Mn ditambah -8 sama dengan -1. Muatannya di sini. Nah, -8 ini pindah ruas. Jadi, Mn sama dengan +7. Oke, jadi kita sudah tahu bilangan oksidasi dari Mn. Sekarang, Cl-. Nah, bilangan oksidasi Cl- dia kan ion tunggal. Jadi, bilangan oksidasinya sama dengan muatan. Jadi, dia -1. Mn2+ juga +2. Nah, sekarang untuk ClO3-. Sini O kan -2 ya. -2 kali 3 berarti -6. Nah, berarti Cl ditambah -6 sama dengan -1. Muatan di sini ya. Kemudian -6 ini pindah ruas, jadi -1 ditambah 6 sama dengan +5. Jadi bilangan oksidasi Cl di sini adalah +5. Oke, jadi kita sudah tahu masing-masing bilangan oksidasi di unsur yang berubah bilangan oksidasinya. Nah, sekarang kita tarik garis nih. Tarik garis untuk Mn dan juga Mn. Nah, kita hubungkan. Oke, nah di sini dari +7 ke +2. Nah, di sini dia kan turun ya. Dari +7 ke +2 dia kan turun sebanyak 5. Nah, kalau bilangan oksidasinya turun, berarti dia mengalami reaksi reduksi. Nah, jadi dia mengalami reaksi reduksi sebanyak berapa? 5. Terus sekarang dari -1 ke +5, dia kan naik nih. Berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, sebanyak berapa? Sebanyak 6. Nah, sekarang 5 dan juga 6 ini kita setarakan biar sama, 5 sama 6. Yang atas dia dikali 6, yang bawah dia dikali 5. Nah, di sini setelah ini kita masukkan ke koefisiennya. 6 di sini kan berarti kan di Mn di sini kita kasih 6. Kemudian yang di sini juga kita kasih 6. Kemudian yang Cl kita kasih 5, kita kasih 5. Oke, jadi sekarang koefisiennya sudah kita masukkan. Untuk langkah yang berikutnya,
kita menghitung muatannya nih. Muatan di sisi kiri dan juga sisi kanan. Untuk yang di sisi kiri, di sini kan ada min 1 ya, min 1 dikali 6, jadi min 6. Ditambah min 1 dikali 5, berarti min 5. Min 6 ditambah min 5, sama dengan, iya, min 11. Kemudian yang sisi sebelah kanan. Yang sisi sebelah kanan ini ada plus 6 kali ada 6 kali plus 2. Nah, jadinya plus 12 ditambah min 5. Atau dikurangi min 5 ya, jadi dia plus 7. Nah, karena dia suasana asam, jadi kita tambahkan H+. Nah, di sisi mana kita dapat menambahkan H+? Itu di sisi yang negatif ya, jadi di sisi yang kecil. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka setara. Jadi kita tambahkan H+ sebanyak berapa? Nah, supaya min 11 itu setara dengan plus 7, maka kita tambahkan di sini plus berapa? Ya, plus 18 ya. Oke, nah kalau di sini plus 18, sekarang kita tinggal menyetarakan H. Di ruas kiri, H ada 18, di ruas kanan belum ada H-nya, jadi kita tambahkan H2O sebanyak berapa? Sebanyak 9. Kenapa kok 9 H2O? Karena 9 dikali 2, dia kan 18, jadi hanya sudah sama. Nah, jadi ini adalah reaksi yang sudah setara dengan metode perubahan Willox nih. Untuk yang contoh soal yang berikutnya, itu dalam suasana basah. Tadi kan sudah belajar tentang suasana asam ya, sekarang suasana basah. Ini ada reaksi di sini. Nah, sekarang coba kalian tebak mana yang mengalami perubahan Willox. Iya, Mn sama C ya. Karena O di sini kan sudah diketahui dari aturan kemarin ya. Jadi Mn sama C di sini dia mengalami perubahan Willox. Nah, setelah itu kita samakan. Mn di ruas kiri ada 1, Mn di ruas kanan ada 1. Nah, C di ruas kiri ada 2. Sedangkan C di ruas kanan itu cuma 1. Berarti di sini kita kasih koefisiennya 2. Setelah itu, kita hitung Willox-nya nih. Willox total keseluruhan ini adalah min 1. Jadi di sini Mn ditambah 4 kali bilangan oksidasinya O sama dengan min 1. Berarti Mn ditambah min 8 sama dengan min 1. Kemudian pindah ruas, Mn-nya sama dengan plus 7. Kita tulis. Terus ini C2O4. 2 min. Nah, totalnya di sini adalah min 2. Jadi di sini 2 kali atom C ditambah 4 kali atom O sama dengan min 2. Nah, ini. Ya, yang sudah diketahui, yang sudah kita tahu di aturan, itu kan O ya. O min 2, jadi kita masukkan jadinya min 8. Kemudian dia pindah ruas jadi positif, jadi 2C itu sama dengan plus 6. Jadi plus 6 ini untuk C yang berjumlah 2 ya. Kemudian di sini, nah karena dia senyawa, jadi total bilangan oksidasinya 0. Jadi di sini Mn plus 2 kali atom O sama dengan 0. Nah, Mn-nya sama dengan plus 4. Terus yang di sini dia juga total bilangan oksidasinya ada 0. Nah, jangan lupa di sini ada koefisien 2 nih. Jadi nanti C-nya kita kali 2, O-nya juga kita kali 2. Nah, di sini berarti 2C ditambah 4O. Nah, di sini kan O punya indeks 2, kemudian dikali koefisiennya. Jadi dia 2C ditambah 4O sama dengan 0. Terus ketemu 2C-nya sama dengan positif 8. Nah, setelah itu kita hubungkan pakai garis. Nah, dari plus 7 ke plus 4, dia akan turun. Kalau turun berarti dia reduksi. Oke, reduksi sebanyak 3. Nah, sekarang dari C2 yang bilangan oksidasinya plus 6 ke plus 8. Nah, dia akan naik ya. Berarti dia oksidasi sebanyak 2. Sekarang setelah ini kita samakan. Berarti yang ini kali 2, ini kali 3. Lalu kita masukkan ke koefisiennya. Yang Mn berarti ditambah 2 koefisiennya.
kemudian di sini juga 2. Nah, yang C ini kita 3 kali 3. Nah, jangan lupa di sini kan si C ini sudah punya 2, jadi 2 ini kita kali 3, jadinya 6. Seperti itu. Nah, setelah ini baru kita menghitung muatannya. Jadi muatan di sebelah kiri itu ada min 8, muatan di sebelah kanan itu ada 0. Nah, karena dia dalam suasana basah, maka kita tambahkan dia OH min. Nah, di sisi mana? Di sisi yang lebih positif. Nah, kalau kita logika nih, OH min. Ya kan min ya, jadi dia ditambahkan ke yang lebih positif agar dia sama dengan muatan yang di sebelahnya. Nah, kita tambahkan OH min sebanyak berapa? Sebanyak 8 OH min. Nah, setelah itu baru kita setarakan atom H-nya dengan menambah H2O. Di mana? Yang biasanya itu ya di ruas sebaliknya. Ya. Di sini berarti tambah H2O sebanyak 4 H2O. Nah, sekarang H-nya sudah sama kan? Berarti reaksi ini sudah setara. Nih, sudah setara ya. Oke, untuk yang berikutnya, tadi kan kita sudah membahas tentang ion ya. Kalau kalian perhatikan, tadi kan banyak yang bermuatan. Nah, sekarang kita akan membahas yang molekuler. Reaksi yang molekuler. Nah, molekuler itu dia tidak punya muatan. Kalau yang ion, dia punya muatan. Nah, untuk step yang pertama, dia hampir sama dengan yang ion tadi. Yang pertama itu menyamakan atom yang mengalami perubahan Willox. Yang kedua, ditentukan perubahan Willox-nya dari masing-masing atom yang berubah Willox-nya. Terus, dia disamakan perubahan Willox-nya dengan memberikan koefisien. Kemudian, nah ini yang berbeda. Samakan atom yang tidak mengalami reaksi redoks. Kalau yang di ion tadi, step keempat itu kan di suasana asam dan basa. Kalau di reaksi molekuler ini, dia tidak ada suasana asam dan basa. Karena dia kan, kalau molekuler, dia kan tidak ada ionnya ya. Jadi total Willox-nya 0 semua. Jadi di sini dia samakan atom-atom yang tidak mengalami reaksi redoks. Nah, menyamakannya gimana? Nah, di sini menurut aturan KH, yaitu kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Oke, jadi nanti urutan untuk menyamakan yang pertama itu kation. Nah, kalau kationnya sudah sama, itu anion. Nah, setelah itu baru hidrogen dan oksigen. Seperti itu. Untuk memahaminya, silakan simak contoh berikut ini. Oke, jadi ini ada reaksi. Mengapa disebut molekuler? Karena di sini dia tidak ada muatan semua. Dia senyawa-senyawa semua ya. Jadi memang salah satu ciri-ciri dari reaksi molekuler memang dia reaksinya itu lebih panjang. Tapi tenang saja, ini akan mudah kalau kita mengetahui langkah-langkahnya. Nah, untuk yang pertama, kita cari dulu mana atom yang berubah Willox-nya. Oke, jadi di sini ada Mn sama C. Karena yang lain ini sudah ada di aturan. Sedangkan yang HCl, Cl ini, H ini kan plus 1, kemudian Cl min 1. Kemudian KCl, dia kan K plus 1, kemudian Cl min 1, jadi dia tidak berubah ya dari min 1 ke min 1. NaCl juga sama, Na plus 1, Cl-nya min 1. Oke, untuk yang pertama, kita samakan dulu atom yang berubah Willox-nya. Kita samakan jumlahnya ya. Di sini di ruas kiri Mn-nya 1, ruas kanan Mn-nya juga 1. Dan C di ruas kiri Mn-nya 2. Nah, di ruas kanan ini cuma ada 1, berarti sini kita tambahkan 2 supaya dia sama-sama 2. Setelah itu baru kita tentukan Willox-nya, Willox Mn pada senyawa KMnO4. Nah, di sini berarti K ditambah Mn ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Sehingga ketemu Mn-nya itu plus 7. Nah, ada nih cara biar nggak usah pakai rumus seperti ini. Dengan cara K itu kan kita tahu ya, dia itu plus 1. Kemudian O kan kita tahu dia itu min 2. Nah, min 2 kali 4 berarti dia min 8. Nah, supaya 0, agar supaya hasil ini 0, maka di sini kita tambah plus 7. Nah, kalau kita jumlahkan kan plus 1 sama plus 7 itu kan plus 8. Nah, plus 8
sama min 8. Nah, dia kan 0. Jadi dia nggak tersisa karena dia senyawa, jadi harus sama dengan 0 semua. Nah, sekarang kita cari bilangan oksidasinya si C. Na kan kita tahu ya, kalau Na itu golongan 1A. Kalau golongan 1A berarti bilangan oksidasinya dia plus 1. Karena di sini ada indeksnya 2, berarti Na di sini adalah plus 2. Sedangkan O di sini kan berarti min 2 kali 4 karena indeksnya 4, berarti min 8. Nah, agar supaya mereka ini sama dengan 0, maka C di sini adalah plus 6. Oke, kalau plus 2 sama plus 6, dia kan plus 8. Plus 8 dikurangi 8 kan 0 hasilnya. Jadi kita ketemu bilangan oksidasi dari C yang sebanyak 2 atom itu adalah plus 6. Selanjutnya kita cari bilangan oksidasi di MnCl2. Nah, Cl kan kita tahu ya kalau dia itu min 1, kemudian dia dikali 2, berarti min 2. Berarti di sini adalah plus 2. Kemudian untuk O di sini berarti dia 4 dikali min 2. Karena di sini kan koefisiennya 2, kemudian dia punya 2 indeks, jadi di sini 4. 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Nah, untuk C di sini berarti dia plus 8, karena biar sama dengan 0. Sekarang kita hubungkan pakai garis. Nah, dia kan turun ya, turun berarti dia reduksi sebanyak 5. Kemudian untuk yang C, dia kan naik ya, naik berarti oksidasi sebanyak 2. Nah, kalau 5 sama 2 berarti di sini kita kali 2, di sini kita kali 5. Kemudian kita masukkan ke koefisiennya. Berarti di sini ada 2, kemudian di sini juga 2, terus di sini dia ada 5, kemudian di sini nih, karena dia sudah ada 2, maka 5 kita kali 2 sama dengan 10. Oke. Nah, berarti atom-atom yang mengalami perubahan Willox dia sudah ada koefisien. Sekarang kita setarakan yang tidak mengalami perubahan Willox. Yang kita kenal dengan KHO tadi ya, kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Nah, kation yang ada di sini itu ada K sama Na. Kemudian anionnya ada Cl. Oke, kita samakan dari K dulu. Di ruas kiri K-nya ada 2. Kemudian di ruas kanan cuma 1, berarti di sini 2. Kemudian untuk Na di ruas kiri dia ada 10, berarti di sini kita kasih 10 Na. Terus kita samakan Cl-nya. Di ruas kanan itu Cl-nya cuma 1 ya. Kemudian untuk di ruas kiri dia Cl-nya ada 4 ditambah 2 ditambah 10. Berarti di sini kita kasih 16 karena di sini juga 16. Oke, berikutnya kita menyetarakan atom H. Nah, di sebelah kiri itu ada 16H. Berarti di sini kita kasih 8, karena 8 kali 2 itu kan sama 16 ya. Setelah itu kita setarakan O-nya. Oke, O di sini ada 8, terus di sini ada 20, berarti 28 O-nya ya. Sedangkan di sini dia juga ada 28 nih. 20 sama 8. Jadi di sini ini sudah setara ya untuk reaksi molekuler di contoh soal nomor 3 ini ya. Oke, ini untuk biar lebih jelasnya lagi. Oke, untuk yang selanjutnya ada reaksi redoks dalam bentuk ion dalam suasana asam. Nah, untuk cara untuk menyetarakannya itu sama dengan yang awal tadi ya. Nah, contoh ini bisa kalian pelajari lewat PowerPoint. Nanti PowerPoint-nya akan Ibu share. Oke, kita akan membahas contoh soal yang lain saja ya. Oke, kita bahas contoh soal yang berikutnya. Nah, ini suasana asam yang lebih kompleks lagi. Nah, di sini ada MnO4- ditambah Fe2 plus ditambah C2O42- menghasilkan Mn2 plus Fe3 plus CO2. Nah, di sini yang mengalami perubahan Willox ada siapa aja? Nah, ada Mn, Fe, sama C. Nah, yang lainnya O ini sudah ada di aturan ya. Nah, kenapa ada 3, Bu? Gimana caranya? Nah, kita simak baik-baik ya. Nah, sebelumnya kita setarakan dulu atom yang mengalami perubahan Willox.
MN sama 1 ya, luas kiri sama kanan, FE dia juga 1, nah C di sini ada 2, nah berarti di sini kita kali 2. Sekarang kita tentukan piloks dari MN. Nah, O itu kan min 2 ya, min 2 dikali 4, berarti min 8. Nah, biar dia ini hasilnya min 1, kenapa kok min 1? Nah, karena ini muatannya min 1 ya, berarti di sini adalah plus 7. Nah, plus 7 dikurangi 8 itu kan sisa min 1 ya. Jadi di sini plus 7. Kemudian di sini karena Fe itu ion tunggal, jadi dia bilangan oksidasinya sama dengan muatan. Jadi plus 2. Berikutnya bilangan oksidasi si C. Oh, itu kan dia min 2 ya. Kalau dikali 4 berarti min 8. Nah, min 8 biar hasilnya itu 2 min, berarti di sini plus 6. Berikutnya Mn2 plus, berarti biloksnya plus 2. Fe ini berarti biloksnya 3 plus. Nah, di sini O-nya di sini ada 4. Berarti 4 dari mana? 4 dari indeks sama dari koefisien. 2 kali 2 itu kan 4. Sedangkan bilangan oksidasi O itu kan min 2. Jadi dia min 8. Kalau di sini min 8, biar hasilnya 0, berarti di sini plus 8. Berikutnya kita tarik garis nih, dari MN ke MN, terus dari FE ke FE, terus dari C ke C. Nah, untuk yang MN ke MN, dia kan dari plus 7 ke plus 2. Berarti dia reduksi ya. Nah, reduksi sebanyak berapa? Sebanyak 5. Terus dari FE ini, dari plus 2 ke plus 3, dia oksidasi ya. Oksidasi sebanyak berapa? 1. Terus yang C ini dia juga oksidasi. Oksidasi sebanyak 2. Nah, kalau ada 3 seperti ini, yang oksidasi itu kita gabung. Jadi ini 1 ditambah dengan 2, jadinya 3. Nah, yang kita samakan itu 3 sama 5. Jadi 3 ini dia dikali 5, kemudian 5 dikali 3. Oke, setelah itu kita masukkan koefisiennya. Yang di MN berarti di sini ada 3, di sini juga 3, terus yang di FP di sini ada 5, di sini juga 5, terus yang di C di sini 5. Nah, di sini karena ada 2, berarti 2 dikali 5, jadi 10. Oke, sekarang kita samakan muatannya. Di ruas kiri dia ada muatannya itu min 3, sedangkan di ruas kanan muatannya plus 21. Karena dia suasana asam, maka dia ditambah H+. Di sisi mana? Di sisi yang negatif. Jadi yang kekurangan positif dia ditambahkan H+. Nah, sebanyak berapa? Sebanyak 24 agar dia itu sama, biar muatannya sama. Jadi dia ditambahkan 24 H+. Nah, untuk step berikutnya itu ditambahkan H2O di sisi yang kekurangan H+. Berarti di sini kan sebanyak 12 H2O karena 12 kali 2 itu kan 24. Seperti itu ya. Jadi ini adalah reaksi yang sudah setara dari contoh soal nomor 5. Oke, untuk yang berikutnya ini ada reaksi ion juga dalam suasana basah. Bisa kalian lihat sendiri nanti di PPT ya. Oke, kalian dapat pelajari sendiri. Nah, jangan lupa dicatat di buku catatan kalian, supaya kalian punya catatan. Kalau kalian punya catatan, itu kan berarti nanti kalian belajarnya jadi lebih enak, gitu. Oke, sekarang untuk contoh soal yang ketujuh, itu ada molekuler. Oke, kita bahas ya. Di sini yang mengalami perubahan biloks itu ada apa aja? Ada Cr sama Sn. Nah, kita samakan dulu jumlah atomnya. Cr di sini ada 2. Berarti yang sebelah kanan juga harus ada 2. Sedangkan Sn di sini ada 1, sebelah kanan juga sudah 1, berarti sudah sama. Sekarang saatnya kita menentukan biloksnya. K itu kan golongan 1 ya, berarti dia plus 1. Nah, karena ada indeksnya di sini 2, berarti total K di sini adalah plus 2. Sedangkan O itu kan dia min 2. Min 2 dikali 7 berarti min 14. Nah, kita harus cari nih plus 2 sama min 4 biar dia sama dengan 0, maka dia ditambah plus 12. Untuk biloksnya Sn, Cl sendiri dia kan min 1 ya. Min 1 dikali 2 berarti min 2. Nah, berarti Sn di sini adalah plus 2. Kemudian untuk 2Cr, 3Cl ini, karena dia punya koefisien 2, maka atom-atom di sini kita kali 2. Nah, jangan lupa nih,
Jadi untuk Cl di sini ada 6 ya. 6 karena Cl itu bilangan oksidasinya -1, berarti di sini adalah -6. Kalau -6 berarti di sini +6. Kemudian untuk si SnCl4, nah Cl itu kan dia -1, -1 kali 4 berarti -4, berarti di sini +4. Sekarang kita tarik garis, dia kan turun berarti reduksi sebanyak 6. Untuk Sn kita tarik garis, dia naik ya sebanyak 2, berarti yang 6 ini kita kali 1, yang 2 kita kali 3, biar sama ya. Dan kita masukkan koefisiennya, di sini 1 sama 1, kemudian di sini 3 sama 3. Nah, setelah ini kita pakai KH, kation, anion, hidrogen, oksigen. Kation di sini ada K+. Nah, kita setarakan dulu. K di ruas kiri itu ada 2. Terus di ruas kanan itu cuma 1. Berarti di sini kita kali 2 ya, biar sama. Terus anion Cl. Di ruas kiri Cl-nya ada 6 sama 1 ya, berarti 7. Terus di ruas kanan Cl-nya itu ada 6 ditambah 12 ditambah 2. 14. Jadi di sini kita tambah 14. Setelah itu, H. Untuk atom H di ruas kiri, dia ada 14H. Oke, di ruas kanan cuma ada 2, berarti 2 di sini biar sama 14, jadi di sini kita kali 7. Koefisiennya kita kasih 7. Terus O. O untuk yang di ruas kiri, dia ada 7. Terus untuk di ruas kanan ada 7 juga, jadi sudah setara. Oke, kalau O sudah setara, berarti setara. Jadi artinya sudah setara. Dari contoh soal nomor 7 itu seperti ini. Oke, untuk yang berikutnya itu ada latihan soal ya. Jadi silahkan dikerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Tidak usah dikumpulkan untuk latihan kalian saja. Nah, minggu depan akan Ibu tanyakan. Jadi kalian harus mengerjakan. Karena minggu depan akan Ibu tanyakan dan Ibu kasih pembahasannya. Oke, sampai di sini dulu kita belajar tentang penyetaraan reaksi redoks. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang linknya sudah Ibu cantumkan di Google Classroom. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.